Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan semua di channel akuntansi pajak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Oke rekan-rekan semua, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan menjelaskan secara singkat mengenai perubahan di dalam Undang-Undang PPH, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang HPP. Tetapi pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat khusus di dalam penentuan terhadap status subjek pajak. Nah, rekan-rekan, jadi ini yang pertama sebagai gambaran saja di mana untuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu mengenai Undang-Undang PPH. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yaitu Undang-Undang HPP. Di Undang-Undang PPH ini dan di Undang-Undang Cipta Kerja ada perubahannya, tetapi di dalam Undang-Undang HPP ini tidak ada perubahan, jadi masih tetap. Dimana untuk yang pertama di Undang-Undang PPH itu subjek pajak dalam negeri yaitu orang pribadi lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan di Indonesia dan badan dalam negeri. Kemudian subjek pajak luar negeri yaitu orang pribadi kurang dari 183 hari di Indonesia dan badan luar negeri. Kemudian untuk Undang-Undang Cipta Kerja, subjek pajak dalam negeri yaitu orang pribadi baik WNI atau WNA lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan di Indonesia dan badan dalam negeri. Kemudian warga negara Indonesia berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari menjadi subjek pajak luar negeri. Kemudian untuk di Undang-Undang HPP ini tidak ada perubahan ya. Kemudian yang selanjutnya Undang-Undang Cipta Kerja juga merubah pasal 2 ayat 3 huruf A di mana yang termasuk subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi baik yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Ini sebenarnya hanya memperjelas saja bahwa orang pribadi ini bisa merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing, di mana di dalam peraturan di Undang-Undang PPH sebelumnya tidak dijelaskan secara detail status kewarganegaraannya. Kemudian untuk persyaratannya yang pertama yaitu bertempat tinggal di Indonesia, kemudian yang kedua berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan yang ketiga dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat di Indonesia. Nah, untuk niatnya ini bisa ditunjukkan misalnya dalam kontrak pekerjaan. Misalkan dia datang dari luar negeri ke Indonesia memiliki kontrak kerja 1 tahun. Jadi dari hari pertama dia sudah diberlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri karena sudah memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jadi tidak perlu menunggu threshold selama 183 hari untuk bisa dikatakan sebagai subjek pajak dalam negeri. Tapi kalau misalkan dia tidak memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, berarti harus pakai threshold 183 hari dulu, dan ketika sudah melewati batas tersebut baru bisa dikatakan sebagai subjek pajak dalam negeri. Jadi kalau misalkan batasan sebelum 183 hari, dia masih diperlakukan sebagai subjek pajak luar negeri. Kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga itu merubah di dalam pasal 2 ayat 3 huruf A di mana dijelaskan bahwa yang termasuk subjek pajak luar negeri yaitu ada 3. Nah, di mana untuk yang sebelumnya yaitu ada 2, sekarang ditambahkan 1 poin. Nah, untuk poin yang pertama yaitu
orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian untuk yang kedua, warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian untuk yang peraturan C, ini peraturan yang terbaru yang ditambahkan, yaitu warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan. Yang pertama, tempat tinggal. Kemudian yang kedua, pusat kegiatan utama. Yang ketiga, tempat menjalankan kebiasaan. Yang keempat, status subjek pajak. Dan yang terakhir, persyaratan tertentu lainnya yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021. Jadi ini ada peraturannya, ada Peraturan Menteri Keuangannya. Jadi intinya kalau misalkan ada warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maka dia bisa menjadi subjek pajak luar negeri. Artinya dia berarti tidak perlu untuk melaporkan SPT-nya di Indonesia. Nah, rekan-rekan semua, jadi itu tadi mengenai perubahan terhadap penentuan status subjek pajak yang ada di dalam Undang-Undang PPH, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang HPP. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.